Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GB Channel, GB yang selalu memberikan sebuah informasi tentang dunia internet. Kali ini saya akan memanfaatkan sebuah router bekas merek Huawei tipe HG8245H. Akan saya pergunakan untuk akses point penambahan penyebaran sinyal WiFi melalui kabel LAN. Nah, di sini Huawei ini terdapat dua antena ini yang akan menyebarkan sebuah sinyal WiFi. Nah, kita lihat di balik routernya ini ada sebuah lubang ini untuk fiber optik. Nah, di sini ada sebuah keterangan dari Huawei ini. Untuk memasukkan atau login ini ada IP 192.168.101 dengan username-nya admin, passwordnya admin. Dan juga di sini tertera untuk membuka di admin Huawei nanti kita harus memasukkan kunci password yang tertera di sini 5R. R kecil, T kecil, N besar, K besar, S kecil, U besar, U besar. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, tipe router ini HG8245H dengan power rating 12 volt 1,5 ampere. Selanjutnya, router Huawei ini terdapat tombol on off dan juga lubang powernya untuk mengkoneksikan melalui adaptor agar bisa terkoneksi, dan juga ada untuk kabel teleponnya dua kabel telepon. Nah, di sini ada 4 volt yang berfungsi untuk menyalurkan dari ESP ataupun bisa mengembangkan juga melalui kabelan yang lainnya. Ada 4 volt. Nah, di sini ada sebuah kotak kecil. Ini untuk USB-nya, dan juga ini lubang kecil ini untuk kita mereset apabila kita kembalikan ke peraturan pabrik. Nah, di sini udah saya siapkan kabel power dari adaptor yang sudah terkoneksi dengan listrik menjadi arus DC, dan juga ini kabel LAN yang nanti kita sambungkan untuk mengkoneksi di router Huawei ini. Untuk lebih jelasnya, ini saya akan melihatkan kabelan ini terhubung dengan modem internet dari ISP. Nah, dari ISP Econet. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini ISP saya pakai Econet. Nah, di sini yang kabel hitam ini saya untuk menghubungkannya di port 4 teman-teman. Dari port 4 ini nanti kita salurkan sebagai akses point untuk penyambungan supaya router ini bisa aktif. Nah, langkah selanjutnya, mari kita koneksikan power ini ke powernya. Nah, di sini sudah menyala teman-teman. Nah, kita tunggu dari saluran internet ini sudah tersambung atau belum. Ya, kurang lebih beberapa detik. Nah, nanti di sini fungsi kabelannya kita masukkan, kita bisa colokkan di port 1 ataupun bisa di port LAN 4, LAN 1 atau 2 atau LAN 3, kita bebas teman-teman kita. Nah, di sini WAN-nya udah masuk. Nah, fontnya ini menandakan bahwa router ini bisa
sudah aktif di internet, cuma menandakan warna merah ini faktornya dia harus melalui kabel fiber optik. Baru kalau kita pakai fiber optik ini tanda merah ini akan jadi hijau. Karena kita pakai kabel LAN, ini kita colokkan. Nah, dia tetap warna merah begini teman-teman. Nah, di sini kita lihat sudah terkoneksi teman-teman. Nanti selanjutnya kita setting melalui handphone. Nah, di sini LAN 4 sudah nyala teman-teman ya. LAN 4-nya berarti udah koneksi dengan internet. Nah, untuk itu selanjutnya kita setting melalui handphone. Pertama-tama kita scroll ke bawah untuk mengaktifkan WiFi Huawei. Nah, ini Huawei RBRM kita aktifkan. Nah, di sini teman-teman perlu kita memasukkan kata sandi. Kata sandi itu yang tertera di balik router Huawei. Nah, sekarang kita masukkan 5 RT N besar, K besar, S kecil, U besar, kita ikuti. Nah, teman-teman sudah tersambung. Sekarang kita kembali ke Chrome untuk men-setting routernya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan EV yang ada di balik router. EV-nya ini kita tolak saja. EV-nya 192.168.100.1. Nah, kita masuk. Nah, di sini teman-teman kita memasuki pakai akunnya support. Untuk passwordnya the word in your hand. Nanti saya lampirkan akun dan passwordnya. Kita login. Pertama-tama kita masuk ke LAN. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui dengan router Huawei 8245H ini, itu kalau kita tadi masukkan memakai admin, passwordnya admin, ini tidak terlihat LAN 1 sampai LAN 4 ini. Seperti itu, makanya kita pakai akunnya pakai support dan juga passwordnya the word in your hand. Nah, kita centang LAN 1, LAN 2, LAN 3, berikut LAN 4. Ini dicentang maksudnya nanti LAN yang di router itu 4 LAN itu bisa berfungsi gitu teman-teman. Kita apply. Nah, setelah selesai kita kembali, kita lihat coba ke DHCP server konfigurasi. Nah, di sini checklist 3 ini enable primary DHCP server kita hilangkan, enable DHCP lainnya kita hilangkan, enable option 125 kita hilangkan. Nah, di sini kita nggak perlu ganti, auto aja di sini teman-teman, adresnya kita apply. Nah, setelah itu kita kembali setting di WAN-nya teman-teman. Nah, di WAN ini berkaitan teman-teman, yang tadi kalau kita pakai admin, passwordnya dengan akunnya pakai admin, ini new ini nggak akan terlihat dan juga nggak bisa tersetting. Sekarang kita setting new-nya, kita klik di sini, kita setting teman-teman. Routernya kita ganti bridge 1, internetnya kita ganti order.
dan encapsulation modenya kita pakai PPPoE. Selanjutnya, nah di sini building optionnya kita centang LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 sama SSID 1 kita centang. Setelah itu kita apply. Nah, ini menyatakan VLAN ID the data must be input. Nah, kita oke. Selanjutnya kita setting di WAN nya teman-teman. Nah, di sini bisa kita ganti SSID-nya, terserah sesuai keinginan teman-teman. Saya akan merubahnya Huawei RBRM ini dengan nama GB WiFi, huruf besar semua. Nah, terus passwordnya kita ganti teman-teman. Terserah teman-teman juga sesuai dengan keinginan, cuma minimal 8 angka. Saya akan memakai angka saja sampai 8 teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini langsung di apply. Ini setting sudah selesai teman-teman. Ini disconnect, kita kembali WiFi yang tadi kita rubah dengan nama GB WiFi yang huruf besar semua. Nah, di sini GB WiFi sudah nampak. Kita masuk ke GB WiFi. Masih loading teman-teman. Coba kita masukkan lagi. Nah, sedang menyambung. Nah, ini teman-teman nih nggak akan bisa kecuali kalau kita hapus data dulu teman-teman ya, atau kita kembali lagi coba. Nah, dia hapus data karena kita harus memasukkan passwordnya nanti. Ini hapus data jaringan, kita hapus. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke GB WiFi. Nah, di sini kita masukkan sandi yang kita buat 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita ikuti. Nah, sedang menyambung. Nah, di sini sudah tersambung teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek apakah internet sudah aktif. Kita ke YouTube. Nah, sini sudah aktif teman-teman. Kita lihat. Kamu pekerja kantoran, tapi ingin membangun bisnismu sendiri untuk mendapatkan penghasilan tambah. Nah, sekarang kita kembali, kita cek speedtest-nya. Kita mulai menghubungkan. Di sini unduhnya kurang lebih 43 Mbps, kurang lebihnya 43,3 Mbps, dan unggahnya masih berjalan kurang lebih ya antara di atas 40 kurang lebihnya. 44,8, sangat bagus jaringannya teman-teman. Nah, itu begitu mudah menyambungkan untuk menambah router di kamar ataupun di luar melalui kabelan. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.